Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Solo Leveling Season 2 episode 9. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Setelah Baran dikalahkan, Jinwo mendapatkan item cairan darah Raja Iblis yang dimurnikan. Walau sempat khawatir karena tingkat kesuksesan pembuatan Elixir of Life tergantung dari status kecerdasan pemain, namun Jinwo memantapkan hatinya, dan dia segera memerintahkan sistem untuk meramu 3 item yang berhasil dikumpulkannya itu. Untungnya proses tersebut berjalan lancar dan Jinwo mendapatkan 6 buah item Elixir of Life. Pemuda itu nampak lega, namun dia tetap kepikiran apakah item rank S itu bisa menyembuhkan penyakit tidur abadi ibunya. Saat itu juga Iron tiba-tiba datang sembari membawa jasad Wyvern di hadapan Jinwo. Tentu saja Sung Jinwo langsung mengekstrak dan menjadikan Wyvern tersebut sebagai bawahan barunya. Naga terbang itu nampak meraung kencang setelah Sung Jinwo memberikan nama Kaisel padanya. Esil sendiri begitu senang karena Kaisel mungkin bisa mengantarkannya pulang dalam waktu singkat. Esil berencana mengajak Jinwo berpesta demi merayakan kemenangan ini di istana klan Radiru. Walau Esil sangat bersemangat, namun Jinwo tidak fokus karena dia ingin segera pulang dan mencoba Elixir of Life. Pemuda itu pun mengingat bahwa dia mendapatkan Runestone dari hadiah quest sebelumnya. Dia nampak tidak peduli dengan item penting yang barusan diperolehnya dari mengalahkan Baran. Setelah mencari-cari, Jinwo pun menemukan Runestone dan segera meremukkan item tersebut. Sedetik kemudian Jinwo menerima notifikasi mengenai skill unik barunya, yaitu pertukaran bayangan atau Shadow Exchange. Skill ini memungkinkan Jinwo untuk bertukar posisi dengan prajurit bayangannya kapanpun dan dimanapun. Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung membuang mantelnya dan segera berpamitan pada Esil. Tentu saja Jinwo berharap suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan Esil. Pemuda itu pun lenyap di telan bayangan, dan setelahnya bertukar tubuh dengan bayangan prajurit kesatria. Di sini si Esil terlihat sangat terkejut sekaligus kecewa. Namun demikian dia tidak bisa berbuat apa-apa atas keputusan Sung Jinwo tersebut. Jinwo menyadari bahwa skill Shadow Exchange benar-benar membuatnya bertukar tempat dengan prajurit bayangannya. Dikarenakan Shadow Exchange memerlukan waktu 3 jam lagi untuk bisa digunakan kembali, Jinwo lantas terbang ke langit dengan menunggangi Kaisel. Di sisi lain, Pak Gunhe dan Cincul tengah sibuk membicarakan strategi raid Pulau Jeju. Para hunter akan mengerahkan segenap kekuatan untuk mengalihkan para semut, serta memutuskan telepati mereka dengan sinyal pengacau khusus. Jika rencana itu berhasil, unit penyerang lainnya akan menyelinap ke dalam sarang dan menghabisi ratu semut. Pak Gunhe agak cemas dengan kondisi yang ada, tapi investigasi sudah dilakukan, dan hal ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Jika nanti sinyal pengacaunya tidak berfungsi, maka rencana cadangan sudah dipersiapkan tersendiri. Saat ini yang bisa dilakukannya hanyalah mengirimkan hunter terbaik serta mempersiapkan segalanya dengan sesempurna mungkin. Pun demikian, Pak Gunhe masih kepikiran karena asosiasi hunter masih belum bisa menghubungi Sung Jinwo. Sementara itu, baik Yunho terlihat makan bersama dengan rekan sejawatnya di sebuah kedai.
Di sini diketahui bahwa rekan baik adalah seorang hunter healer rank S yang bernama Min Byung-gu. Byung-gu merupakan salah satu dari sedikit hunter yang memilih pensiun dini. Walau sebelumnya dia telah bertarung mati-matian bersama baik pada raid ketiga Pulau Jeju. Meski demikian, Byung-gu terlihat santai dan meminta baik tidak terlalu serius dalam menghadapi masalah. Byung-gu pun terdiam setelah memastikan bahwa baik tetap pergi melaksanakan raid. Apapun alasannya, baik tidak mungkin membiarkan para monster semut merajalela. Apalagi para monster itu telah merenggut nyawa sahabatnya yang bernama Yoon-seok. Jika dibiarkan, maka seluruh negeri ini pasti akan berakhir seperti Pulau Jeju. Di sini Byung-gu menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengikuti raid. Dia bahkan meminta baik menyerah saja jika mau mengajaknya. Namun baik tidak bermaksud demikian. Lelaki itu hanya ingin berpamitan saja, karena mungkin setelah raid ini dia tidak akan bertemu kembali dengan Byung-gu. Byung-gu pun menyampaikan bahwa dia akan mengikuti ujian PNS. Dikarenakan tidak sanggup melihat darah atau semacamnya, Byung-gu menganggap kalau PNS adalah pekerjaan normal yang mungkin bisa dilakukannya. Di waktu yang sama, Jinwoo kembali mengunjungi ibunya yang masih tertidur pulas di rumah sakit. Ketika melihat luka di leher ibunya, Jinwoo pun kembali terngiang mengenai masa lalunya dulu, di mana kala itu dia tidak sengaja menumpahkan air panas hingga terkena leher sang ibu. Jinwoo tidak mengerti mengapa sang ibu sangat mencintainya, padahal dia sendirilah yang menyebabkan ibunya terluka. Pemuda itu pun mengeluarkan Elixir of Life dari inventorinya. Walau tidak yakin dengan apa yang terjadi setelah ibunya meminum ramuan itu, namun Jinwoo sama sekali tidak putus harapan. Ditambah lagi dia sudah melihat banyak keajaiban yang telah diciptakan oleh sistem. Sambil gemetaran parah, Jinwoo menuangkan Elixir of Life pada mulut ibunya. Tidak perlu waktu yang lama, ramuan itu mulai menunjukkan reaksi pemulihan. Luka bakar di leher sang ibu nampak sembuh total dan beberapa kerutan di wajah juga berangsur menghilang. Walau menunjukkan reaksi yang baik, tapi wanita yang bernama Park Kyung-hee itu masih saja tertidur dengan begitu pulas. Jinwoo pun memohon dengan sangat amat agar ibunya segera membuka mata. Bagaimanapun juga, Park Kyung-hee merupakan satu-satunya alasan Jinwoo untuk terus berjuang dan semakin kuat hingga saat ini. Sembari berdoa dan terus berharap, di sini Jinwoo terlihat sangat terkejut setelah menyadari kalau ibunya telah sadar dan menyapanya dengan penuh kelembutan. Wanita itu pun berterima kasih pada putranya karena putranya itu sudah berusaha keras menjaga adiknya dengan penuh tanggung jawab. Sentuhan lembut sang ibu membuat Jinwoo tidak kuasa menahan air matanya. Pemuda itu pun menangis sesenggukan di hadapan ibunya. Tidak peduli seberat apapun beban yang ditanggungnya, selama sang ibu masih baik-baik saja, Jinwoo tidak akan pernah sekalipun menyerah. Hal yang sama juga terjadi pada Jina, di mana gadis itu langsung memeluk ibunya sembari menangis keras yang menandakan dia sangat bahagia. Jinwoo sangat lega karena perjuangannya sudah membuahkan hasil. Ini merupakan hadiah besar yang begitu berarti. Pihak rumah sakit benar-benar tidak mengerti mengapa Park Kyung-hee bisa kembali siuman dan tubuhnya sehat walafiat. Mereka juga tidak bisa berkata apa-apa ketika Park Kyung-hee dan keluarganya ingin segera pulang. Pada siang harinya, Pak Gun-hee mengadakan konferensi pers yang menyatakan bahwa Asosiasi Hunter akan mengadakan raid keempat Pulau Jeju. Hal ini dilakukan untuk menghentikan serangan monster semut bersayap yang sudah semakin parah. Operasi ini melibatkan Hunter Rank S dari Korea dan Jepang yang akan maju di garis depan. Selain itu, Hunter Rank A ke bawah juga ikut andil dengan membentuk formasi pertahanan di atas laut. Atas nama Asosiasi Hunter, Go Gun-hee berjanji akan membereskan semua masalah ini demi keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat. Informasi ini pun sampai pada Min Byung-gu, di mana hal tersebut membuatnya mengingat kembali kenangannya bersama Baek dan Yoon-seok. Byung-gu mengakui kalau dia sangat takut dalam menghadapi raid ketiga. Yoon-seok pun mengungkapkan hal yang sama. Namun Yoon-seok berkata bahwa mungkin orang-orang yang tidak bisa bertarung pasti ratusan kali lebih ketakutan. Yoon-seok mengajak Byung-gu untuk beraksi dan mengakhiri semua mimpi buruk ini.
Bagaimanapun juga mereka adalah hunter terpilih yang memiliki kekuatan untuk merubah keadaan. Selain itu, yang bisa membantu baik hanyalah Yoon-seok dan Byung-gu sendiri. Pesan Yoon-seok pun membuat Byung-gu terdiam 1000 bahasa. Saat ini Sung Jin-woo dan keluarganya sudah kembali pulang ke apartemen. Kondisi rumah yang begitu kotor membuat mereka semua harus sibuk bersih-bersih. Di tengah situasi dan kondisi keluarganya yang hangat, Jin-woo tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Asosiasi Hunter. Setelah menyelesaikan konferensi pers, Pak Gun-hee agak kepikiran dengan kehadiran Hunter rank S level nasional dari Amerika yang bernama Thomas Andre. Walau Thomas berkata bahwa dirinya hanya mampir liburan saja, namun Pak Gun-hee merasa kalau Thomas memiliki agenda lain yang berkaitan dengan Hunter Wang Dungso atau hal lainnya yang lebih penting. Wo Jin-chul pun melaporkan pada Pak Gun-hee bahwa Sung Jin-woo telah berhasil dihubungi. Di sini Pak Gun-hee terlihat tenang, apalagi Sung Jin-woo sedang dalam perjalanan ke kantor pusat Asosiasi Hunter. Sesampainya di TKP, Jin-woo mendapatkan informasi bahwa raid Pulau Jeju akan dimulai dalam waktu 4 hari lagi. Pak Gun-hee pun secara pribadi meminta tolong agar Jin-woo ikut berpartisipasi guna menyukseskan raid tersebut. Tapi sebelum menjawab itu, Jin-woo dikejutkan oleh ledakan gelombang energi sihir dari gedung olahraga. Di sini Pak Gun-hee mengungkapkan bahwa para Hunter rank S tengah berolahraga dan latihan sparring bersama-sama. Beliau pun mengajak Jin-woo untuk melihat momen latihan bersama yang cukup langka itu. Di dalam gedung, baik Yun-ho dan Ma Dong-wook nampak beradu kekuatan tangan. Baik pun berhasil dihentikan karena Pak Dong-wook bisa menjegalnya. Keduanya pun kembali berduel untuk menentukan siapakah yang paling kuat. Walau Baik nampak terdesak, namun Jong-in meyakini kalau Baik sebenarnya jauh lebih kuat dari Pak Dong-wook. Faktanya Baik memang harus menahan diri di hadapan semua orang. Jika bertarung dengan serius, Baik pasti akan berubah jadi seekor monster. Sesaat kemudian para Hunter rank S dari Jepang nampak memasuki gedung olahraga. Mereka pun menatap Sung Jin-woo dengan penasaran. Goto Ryuji sendiri menilai kalau Sung Jin-woo adalah Hunter tipe assassin yang sangat hebat. Namun dugaan itu disangka Hanekawa, di mana Jin-woo sebenarnya adalah Hunter tipe mage. Hanekawa pun kecewa setelah melihat latihan Baik dan Pak Dong-wook. Menurutnya, Hunter rank S Korea tidak terlihat kuat layaknya Hunter rank S yang sebenarnya. Pernyataan Hanekawa tersebut sontak membuat Park Jung-soo tersinggung. Guildmaster dari Knight Guild itu menyadari bahwa Hanekawa telah merendahkan Hunter Korea dalam bahasa Jepang. Untungnya Cha Hae-in dan Taegyu segera menengahi agar kesalahpahaman ini tidak semakin melebar. Di sini Pak Goto mendapatkan ide untuk melakukan sparring latih tanding antara Hunter rank S Jepang melawan Korea. Pak Gun-hee pun menyambut ide tersebut dengan antusias. Duel ini tidak terbatas hanya pada Hunter tipe fighter. Hunter tipe mage juga bisa ikut serta. Ditambah lagi latihan ini bukanlah 1 lawan 1 melainkan duel antar tim. Pihak Korea dan Jepang telah menyetujui persyaratan yang ditentukan. Tim Korea terdiri dari Cha Hae-in, Baek Yun-ho, Lim Taegyu, dan Ma Dong-wook. Sementara Jepang mengirimkan Kanae Tawata, Atsushi Kumamoto, Minoru Hoshino, dan Kenzo Tanaka. Semua orang nampak antusias melihat pertandingan yang sangat penting ini. Masing-masing Hunter rank S itu pun mulai saling berhadapan, dan mereka sangat siap mengerahkan segenap kekuatannya untuk menjunjung nama baik negaranya.